Halo, hari ini kita akan membuat database Kulan yang memiliki dua fungsi, yaitu menginput data serta membaca data. Oke, kita mulai dari start new project. Oke, start new project. Project name, misalnya data Kulan 1. Oke. Nah, kita akan membuat sesuai dengan yang di LKPD. Nah, kita akan membuat seperti di LKPD. Yang pertama ada tulisan database Kulan. Nah, kita punya tabel ini terdiri dari 1, 2, 3 ke bawah ya. Jadi kita pakai layoutnya yang table arrangement aja. Width-nya kita atur. Filteran. Kolomnya kita bikin 3 dulu. Row-nya kita bikin 3 ya. Nah, kita input, kemudian label 1, 2, 3. Nah, teks label 1 kita ganti dengan database Kulan. Database Kulan. Nah, ini kita ganti dengan merek. Kemudian color jenis. Dan ini label harga. Oke, kita tambahin kotak di sini untuk diisi. Input berarti kita tambahin text box. Mana ini? Nah, tambahin text box-nya 3. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita menambahkan button save dan read all. Jadi kita harusnya pakainya tadi tabelnya 4 ya. Oh, nggak apa-apa lah, kita nambahin aja layout. Horizontal arrangement. Width-nya kita bikin 2. Save dan read all. Nah, button satunya kita ganti jadi save. Tulisannya juga kita ganti jadi save. Teks bar button 2-nya kita ganti jadi read all. Ini read all. Oke, supaya ini besar-besar, gimana kalau kita info ini juga info ya. Oke. Nah, kemudian kita menambahkan ini tabel untuk membaca. Kita tambahkan list view. Nah, supaya penuh kita ini fill parent, ini juga fill parent. Oke, sudah sama. Maka selanjutnya kita akan ini bagaimana menyimpan data atau save data. Kita membuat gform. Gform-nya kita buat baru ya, gform. Kita buat dengan akun Google Form. Kita bikin yang baru. Misalnya kita kasih judul data Kulan. Oke, question 1. Kita bikin merek.
question 2 kita bikin color jenis, dan yang ketiga kita bikin harga. Oke, nah setelah itu kita klik get prefilling. Nah, kemudian kita copy address-nya. Nah, copy address-nya kita masukkan di mana? Simpan di sini. Nah, ini prefil. Prefilnya kita ganti jadi form respon. Yang pertama ya, dari prefil ke form response. Kita ganti si prefil ini jadi form response. Oke. Nah, udah gitu masih di form. Kita buka LKPD-nya. Oke, masih di form. Lalu selanjutnya kita sudah mengganti address prefil menjadi form respon. Kemudian kita isi data, merek misalnya Honda, color jenis misalnya 5.000 dan harganya 25.000. Oke, kita get link. Nah, kita copy link, kemudian kita paste di sini. Nah, kita dapatin kode unik. Karena kita mengisi 3 data, maka kode uniknya juga ada 3. Nah, yang pertama, kode uniknya itu ini. Nah, kita mengisi merek itu Honda, berarti si kolom ini memiliki kode unik nih, NN3 sampai sama dengan. Yang kedua, ini. Nah, sampai sama dengannya. Kolom color jenis, dan yang ini adalah kolom harga tadi. Nah, yang kita ganti yang mana? Yang kita ganti itu yang ini. Nah, yang kita ganti itu yang ini. Jadi gimana ngegantinya? Kita copyin lagi ya. Kita ganti tanda dan itu dengan tanda tanya. Nah, jadi kita dapetin 3 kode unik ini. Kita kasih tanda hijau. Oke. Nah, ini yang akan kita pakai kode unik. Oke, selanjutnya kita ngapain? Nah, udah. Sekarang kita menjalankan algoritma bagaimana menyimpan data. Oke. Nah, kita balik lagi ke MIT Inventor. Kalau kita mau memulai program, kita ke blok button save. Nah, ketika save-nya diklik, maka yang terjadi adalah kita mengatur web di mana dia menyimpan data. Nah, oleh karena itu kita belum ada web di sini, maka kita kembali, baru kita hubungkan, tambahkan web. Nah, web ke dalam ini. Misalnya kita mau memberi nama apa? Web untuk menyimpan data. Web simpan ya. Nah, kita balik lagi ke blok. Nah, ketika kita mengklik simpan, tombol simpan, maka kita akan mengatur dia itu akan mengarah kemana. Nah, kita akan mengatur web simpan ini ke alamat yang tadi, Google Form. Nah, ke sini. Alamatnya mana? Nah, kita bikin seperti ini. Ya. Set web simpan, terus text, dan join.
Nah, joinnya ada berapa nih? Ini kan cuma ada 2. Nah, ini sedangkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 berarti kita nambahin 5 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, joinnya kemana? Jadi joinnya ini kita ganti sama kotak kosong. Ini kotak kosong ini diisi dengan apa? Pengisian link gform yang tadi prefill. Link gform yang ini. Yang udah diganti jadi form respond. Nah, kita copy, baru paste di sini. Oh, satunya nggak usah ya. Nah, ini nggak usah dikasih angka 1. Nah, oke. Kemudian kita akan mengisi kode unik kolom merek. Kode unik kolom merek yaitu yang tadi. Nah, kode unik kolom merek itu ini, maka kita ganti lagi teks. Ini teks juga di sini. Ini teks juga di sini. Oke, yang ini entry. Oke, ini kode color jenis. Dan yang ini kode harga. Nah, ini mau input kemana? Jadi yang ini, nah yang ini diisi dengan call web simpan. Web simpan itu dipanggil mana kita pakai URI kode. Nah, memanggil teks yang mana? Memanggil teks yang, nah ini kan text box 1 nggak ada namanya ya, kita ganti ini text box 1 jadi input merek ya, merek ini berarti color jenis, dan yang ini harga. Oke, kita balik lagi ke blok. Nah, baru di sini teksnya itu mengarah kemana? Mengarah ke si text box merek. Nah, berarti ini mereknya mau diisi sama teks. Jadi merek.teks. Nah, yang ini juga sama, tapi ini bukan ke kolom merek, tapi ke kolom color jenis. Kalau yang ini ke kolom harga. Oke, kita bikin teks ya. Kalau mau ini numbers only bisa, karena ini angka kan. Nah, terus selanjutnya kita ngapain? Nah, udah nih. Selanjutnya kita akan ini setelah ini menyeting web simpan URL-nya segini, maka kita akan memanggil web simpan. Berarti call web simpan, to get. Jadi dia dapetin datanya. Oke. Nah, sekarang ke bagaimana cara membaca data. Cara membaca data itu yang pertama, kita balik ke sini, ke form, lalu kita klik respon, dan kita pilih spreadsheet, create, baru. Nah, kita dapetin data-data nanti yang udah isinya di sini. Baru kita kopikan linknya. Oh ini. Nah, ini kan rename dulu, sorry. Rename dulu, tidak boleh ada spasinya. Misalnya form responses. Apapun. Nah, terus kita kopikan ininya. Copy kode unik. Nah, kita copy kode unik ya. Kita copy dulu. Ini ya, sorry. Kita copy kode unik.
kode unik sheet. Nah, kode uniknya itu yang ini. Nah, segini kita hijauin ya. Oke, nah sekarang kita balik lagi. Menyiapkan Google Script. Google Script, kita klik extension baru App Script. Baru ini kita kasih nama projectnya misalnya data kulon. Nah, kita kopikan fungsi ini seluruhnya sampai paling bawah. Nah, ini kita kopikan. Udah, habis itu kita rename udah. Nah, habis di rename kita pilih publish dan deploy as web. Nah, ini who has access to app, anyone. Kita deploy, review permission, kemudian kita continue. Nah, ini kan nggak bisa nih, jadi advance saja. Baru go to data column. Ini di allow. Nah, baru kita dapetin script Google. Nah, baru kita save lagi. Ini di sini script Google ya. Ini script Google. Nah, oke, kita balik lagi ke MIT Inventor. Nah, ini web untuk menyimpan data. Sekarang web untuk membaca data. Bagaimana? Jadi kita tambahin dulu web. Nah, webnya kita kasih judul lagi untuk membaca data. Ini web baca berarti ya. Web baca. Oke. Nah, ketika dia diklik, when read all-nya diklik, nah maka nah kita bikin inisialisasi dulu variabel initial global name to URL to join ya, join. Nah, yang diisi itu satu script Google yang udah tadi kita ini script Google. Oke, ini ya script Google. Nah, ini kita tambahin. Oke, sebentar. Nah, kita tambahin lagi ini joinnya. Satu, kemudian ini kita isi dengan teks kosong dulu. 1, 2, 3, 4. Yang ini kita isi dengan kode unik timestamp. Nah, timestamp itu yang ini berarti ya, kode unik dari seluruh, kalau merek kan bisa sama. Nah, yang jadi unik itu timestamp ini, waktu memasukkan data. Oke. Terus kita berikan kode unik Google Sheet yang ini. Tadi ya, yang ini. Oke.
kode unik, kemudian kita bikin dan sh ya, sama dengan nama sheet. Nama sheetnya itu form responses. Jadi ini form responses. Oke. Nah, ketika kita mengklik read all, maka kita akan mengatur web baca data ini kemana. Jadi kita set dulu URL-nya to ke sini, get global URL. Oke, sorry, ini join ya. Join dulu. Get global URL dan kita tambahkan function read all. Nah, function read all-nya kayak gimana? Kayak gini. Read all ini ya. And function and sorry di sini. And function read all. Oke. Baru kita call webbaca.get. Nah, ketika web bacanya itu sudah terbuka, maka yang akan kita lakukan adalah when web baca itu sudah mendapatkan data atau terbuka, nah kita do-nya apa? Nah, kita bikin initial global table ya. Tabel to list, create empty list. Oke. Nah, baru kita ini ya. Nah, kita samakan programnya dengan yang pertama. Kita setting global table to list ya. Listnya dari mana? Dari CSV table. List from CSV table mana ya? Nah, list from CSV table, baru kita dapetin kontennya. Nah, yang pertama kita remove dulu. Meremove yang mana? Meremove si tabel ini. Tabel ini di indeks yang pertama. Nah, indeks yang pertama itu yang mana? Nah, indeks pertama itu yang ini. Nah, kita akan menghapus bagian ini supaya tidak muncul di aplikasi. Jadi kita remove. Nah, terus kita bikin variabel. Variabel ini bebas namanya. Samain aja. Summary to create. Nah, baru ini for each item in list. Kita dapetin di global table. Data-datanya kita dapetin di sini. Nah, kemudian kita add item to memperoleh informasi lokal dan joinnya kita mau joinin apa? Karena ada 3 berarti kita tambah ini. Nah, jadi banyak ya.
jadi banyak, kita tambahin. Nah, karena ini kan cuma 2 sama 3, sedangkan ini ada di 2, 3, 4, jadi ada 4 baris ya. 4 ini, BCD 4 yang vertikal. Nah, jadi kita joinkan ini. Nah, select get item. Ini peroleh itemnya di indeks yang kedua berarti ya. Yang akan muncul itu indeks kedua, yaitu merek. Kemudian kita kasih enter. Ini cara menampilkannya dengan ke bawah. Enter itu simbolnya ini. Nah, kemudian kita akan memunculkan, delete komennya. Nah, kita akan memunculkan indeks yang lain, yaitu indeks ketiga. Indeks ketiga itu adalah ini, color jenis. Dan kita kasih enter. Kemudian kita juga akan memunculkan indeks yang keempat, yaitu harga. Nah, kemudian apa yang terjadi pada list view? List view itu akan setting ke elemen mana, list view elemen. Kita cari. Ini text tag, image, elemen 2 di sini. Tuh dapetin data yang ini. Summary. Oke. Nah, habis itu selesai kita membuat aplikasi membaca dan menyimpan dan membaca data. Oke. Kemudian setelah selesai kita bisa uji coba di handphone, bisa connect ke sini, cuma karena webnya lagi servernya sedang diperbaiki, maka kita build to APK ya. Build to APK. Baru nanti dicoba di handphone. Dengan menggunakan ini, kita dapat, selain kita dapat membaca seluruh data, kita juga dapat menghapus serta mengupdate data. Cuma karena waktu terbatas, kita sampai ke read all dulu. Oke. Sambil menunggu, kita siapkan handphone. Oke, udah 100%, kita bisa download APK-nya. Kemudian kita bisa mengirim APK ini lewat email, WhatsApp, atau USB langsung. Oke, kita kirim. Ke handphone. Dan kita coba.
Ya, karena ada kesalahan, maka kita akan memperbaikinya dari mana? Karena kesalahannya berupa CSV table, berarti ada di bagian sini. Nah, ini listnya bukan tuh ya, tapi harusnya form ya. Oke, list form. Form CSV table, sumbernya itu dari list from. Nah, ini. Oh, sorry, ini row. List from CSV table. Nah, ini list from CSV table. Get response. Nah, baru kita bit lagi tuh APK. Dan kita menunggu. Nah, kalau udah lama gini, kita bisa kembali dulu. Dari build to APK. Ini kita refresh. Coba kita refresh. Ini udah list from CSV. Nah, kita tunggu. Nah, ini udah selesai. Kita bisa download. Dan kita bisa kirim lagi ke handphone kita. Oke.